A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa berjumpa di acara yang mulia ini, workshop menulis buku ber-ISBN. Nantinya eh, akan ada dua pemateri yang akan menyampaikan materinya. Sebelumnya yang saya hormati juga Rektor, Poliban, Direktur, Kaprodi, dan yang sudah membersamai kita Ibu Lia Emilia Farida, yang saya hormati juga Yayasan eh, Naullah Hipatia Virus, Direktur Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan, tim APSK, dan juga mahasiswa-mahasiswi dari Poliban, Kalimantan Selatan. Selanjutnya, marilah kita buka acara pada pagi kali ini dengan lafal basmalah bersama-sama. Bismillah. Selanjutnya, saya diminta oleh Bu Direktur untuk menyampaikan materi terlebih dahulu. Baik, silakan silakan catatannya disiapkan. Terus apa eh, minumannya disiapkan juga ya. Baik, workshop menulis buku ber-ISBN. Optimalisasi pelatihan, pendampingan, dan publikasi buku ber-ISBN, strategi dan implementasi dan prakteknya. Saya Novel Kurniawan. Ini implementasi dari kerjasama Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan dan Politeknik Negeri Banjarmasin. Acara kita selama 2 hari, Sabtu sampai Minggu, 19 sampai 20 April 2025. Hari ini hari terakhir ya. Ini untuk pengantarnya. Jadi seberapa penting sih menulis, seberapa penting sih menulis buku kayak gitu, ataupun menulis skripsi, menulis makalah dan sejenisnya seputar literasi. Said Qutb, salah satu sastrawan dan pemikir dari Mesir, berkata bahwa satu peluru hanya bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Jadi tulisan itu eh, sangat sangat dalam ya dan sangat urgent sekali, apalagi di dunia yang cepat seperti ini. Terus Napoleon Bonaparte, salah satu eh, pemimpin militer, itu juga bilang bahwa saya lebih takut dengan pena seorang penulis daripada 1.000 senjata tentara musuh. Ba- Bahkan setingkat militer ya, lebih takut dengan tulisan daripada peluru. Eh, Hujjatul Islam, salah satu imam besar di Islam, kita ketahui Imam besar Al-Ghazali, eh, filosof, terus pemikir yang terkemuka di dunia keislaman, juga pernah bilang, kalau kamu bukan anak ulama besar, bukan pula anak seorang raja, maka menulislah. Banyak cerita saya waktu saya seperti mahasiswa-mahasiswi di semester-semester awal kayak gitu. eh, kita diajarkan di kutub salah satu komunitas menulis kayak gitu. Kalau nggak menulis nggak makan kayak gitu. Bahkan ada teman saya yang sampai sekarang menguliahkan adiknya, bahkan sampai memberikan mahar itu dengan menulis di Jawa Pos, di apa di Kompas dan lain-lain. Bahkan pernah juga kejadian saya kritik konstruktif lah kepada pada pemerintah kampus, itu juga langsung direspon daripada berdemo ya. Ternyata tulisan itu
se-urgent itu dan sepenting itu ya. Eh, Kalau di dunia kepenulisan kita tidak mungkin lepas sama salah satu tokoh yang sangat familiar, Pramudia Anantatur, sastrawan Indonesia, karena beliau pernah berkata bahwa menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi kalau kita kita meninggal, kita masih punya satu nyawa, buku itu, dan buku itu akan terus terus abadi. Ya. Makanya penting untuk menulis yang baik, menulisnya didampingi kayak gitu, dan menulis yang apa saya kira menjadi jejak digital dan juga jejak cetak kita kayak gitu ya. Jadi jika kita ingin melihat, ya, membaca, jika kita ingin jika kita ingin dilihat oleh dunia, ya menulis, nulis. Bahkan kita nggak mungkin bisa keluar dari kampus kalau nggak bisa nulis, nulis skripsi, nulis makalah. Nah ini kita ngupdate untuk nulis buku. Ingin mengubah dunia, meneliti. Kita tahu bahwa negara-negara pesat sekarang yang melampaui Amerika adalah China. Dengan dia riset, dengan dia meneliti, banyak sekali berbanjiran. Dari mulai HP, sekarang mulai robotik, terus mulai taksi terbang, dan dari meneliti. Dan tiga hal ini, membaca, menulis, meneliti, itu tidak bisa terlepaskan. Kalau di dunia Islam, tentu membaca ini udah perintah Tuhan yang pertama, ikro, membaca, membaca buku, membaca alam, membaca sekitar. Dan ini kalau diterjemahkan ke tafsir tafsir, tafsir al-Mizbah dan lain-lain, itu membaca itu bukan sekedar membaca buku, bahkan ya, bahkan membaca situasi dan lain-lain. Oke, beberapa tulisan dari APSK, Asosiasi Peneliti Studi Kalimantan, di antaranya ini. Kita punya buku trilogi Kalimantan Studies atau Studi Kalimantan. Kita tidak memakai kata Borneo karena Borneo itu lahir dari kolonialisme. Kita ingin melawan. Jadi kita pakai diksi dekolonialisme. Bagaimana kita berdikari di kaki sendiri. Dengan apa? Dengan ilmu, kayak gitu ya. Dengan ilmu. Kalimantan murni dari masyarakat Indonesia, masyarakat Kalimantan. Ya. Diksi itu kita pakai, makanya kita pakai bukan Asosiasi Peneliti Studi Borneo, tapi Studi Kalimantan. Meskipun dia punya sejarah Borneo, tapi kita memakai diksi Kalimantan sebagai jati diri kita sebagai NKRI. Ya, dia ada genealogi studi Kalimantan yang kemarin rilis, sudah apa di tangan eh, beberapa profesor di kampus-kampus Kalteng, udah di pemerintah kota. Ya. Terus blueprint Kalimantan saat ini, kontinuitas dan tantangan. Dan yang terakhir, Borneo, urbanisasi, utopia, dan juga kiprah perempuan. Kita pengen, karena kalau berbicara Kalimantan tuh pasti tokoh sentralnya laki-laki. Guru-guru, terus pemikir-pemikir. Kita luput bahwa ada perempuan-perempuan yang luar biasa. Ya. Banyak sekali perempuan-perempuan yang ada di Kalimantan juga sebagai penyeimbang, bahkan bahkan tokoh-tokoh yang juga besar. Terus kita juga mengembangkan riset dan juga buku seputar energi baru terbarukan, EBT ya. Jadi saya sering rutin ke Singapura, bahwasanya dia sangat kagum ke Kalimantan dengan kakak tuanya, dengan apa, dengan bekantannya, dengan orang utannya maksudnya. Saya ingat ke daerah saya ada kakak tuh, ke bekantannya, terus ke banyak sekali hutannya, gunungnya. Singapura tuh nggak punya air terjun, tapi dia di Changi Airportnya dia buat air terjun. Ya. Airnya ngambil dari mana? Ngambil dari Malaysia dan Indonesia di Riau. Jadi itu, tapi wah, se-ASEAN terbersih, bahkan bisa sedunia.
dan lain-lain. Jadi inovasi itu penting ya. Inovasi tulis menulis itu penting. Terus beberapa tugas akhir, disertasi, tesis, bahkan skripsi kita bisa bukukan. Bahkan exchange-exchange conference terus apa juga selain conference itu visiting research juga ke luar negeri. Apa kita ke Goethe Istanbul University juga kita bukukan. Ya, beberapa buku yang kita akan rilis sebenarnya seputar tentang buku ajar, buku chapter, dan ensiklopedi. Kalau berbicara ensiklopedi, saya pernah menulis ensiklopedi tanaman obat Indonesia, ensiklopedi desa wisata. Dan kalau berbicara ini, kita nggak kalah ya. Berbicara ensiklopedi tanaman obat di Kalimantan tuh khas sekali. Nanti ini mungkin akan menjadi proyek lanjutan. Wah, kita Bajaka itu ditemukan oleh anak SMP bahkan di sini. Tapi luar biasa bisa menyembuhkan kanker dan lain-lain. Mana ada Bajaka di Jakarta? Mana ada ya Bajaka di eh, Jawa Timur atau Jawa Barat kan? Ya, banyak. Kalimantan punya SDM yang perlu SDA dan juga SDM yang perlu kita genjot bersama-sama. Jadi ini penting sebagai eh, opening pengantar kita ya. Oke, selanjutnya kita akan eh, struktur bangun dari template-nya, dari template kita. Jadi pertama tentunya identitas buku, identitasnya. Nah, nanti kita akan berikan template yang pakai Mendeley dan non Mendeley. Sesuai silahkan sesuai apa yang kesukaan dan kemampuannya aja. Kita nggak maksa. Yang penting eh, harus ada referensinya kayak gitu ya. Baik, babnya kan ada dua 20 atau 2 sampai 25 mahasiswa-mahasiswa. Apakah itu aja nggak apa-apa, bab 1, 2, 3 sampai sekian seterusnya. Namun nanti Bu Direktur akan menyampaikan apa tema besarnya dan juga tema turunannya. Itu juga bisa dipilih ya. Nah, nanti udah disiapin oleh Bu Direktur APSK. Nah, terus setelah itu nama ya, nama kalian, semisal Muhammad Islami Zakaria gitu, atau Nadia Asnia gitu ya. Setelah itu eh, instansinya Politeknik Negeri Banjarmasin kayak gitu ya. Dan emailnya. Emailnya ini mahasiswa-mahasiswi mungkin masih ada yang apa? Ada yang masih terpengaruh dengan SMTA-nya, tingkat sederajatnya atau terpengaruh dengan semester 2, 3 kayak gitu. Nadia Asnia at gmail.com ya. Itu yang bagus atau ada angkanya nggak masalah. Nadia Asnia 19 gitu. Tapi kan mungkin waktu SLTA tuh mahasiswa atau waktu saat siswa kan pernah buat email. Misal M Islami Zakaria Ganteng at gmail.com gitu. Nah itu jangan ya. Atau Nadia Asnia eh, cantik at gmail.com atau imuts. Nah, itu jangan ya, jangan. Soalnya nanti untuk apa? Nanti ini semua seputar akademik itu berhubungan dengan email. Mau buat jurnal, mau buat beasiswa bahkan LPDP, BIP, bahkan magang di Kemendristek itu kampus Merdeka, Merdeka Belajar dan lain-lain itu juga by email, by data. Jadi yang pertama nanti temanya udah ada, eh, turunan temanya udah ada, nanti silahkan pilih. Ada sekitar 12 bab juga. Yang kedua nama, instansi, dan emailnya diperhatikan. Gimana Pak kalau udah terlanjur saya ternyata hanya punya email yang tadi, yang eh, kurang profesional lah, atau kurang baik lah kayak gitu. Untuk bercanda-bercandaan, ya diganti. Di email nanti bisa di Gmail bisa buat buat email nanti silakan ikutin
Mungkin 5 menit jadi ya. Oke. Nanti mungkin cara penyampaian saya dan apa ilmu yang bisa saya serap ke guru saya, ke dosen-dosen saya dengan Bu Direktur mungkin akan beberapa gaya selingkungnya atau gaya menulisnya agak berbeda ya. Tapi esensinya sama, sama untuk memperlancar menulis. Jadi saya sering menyampaikan cara buat judul. Tadi tapi temanya udah ada. Nanti kalau mau dihaluskan bisa. Setidaknya mengandung CCTS ya, CCTS. Pak, gimana sih buat judul? Nah, setidaknya mengandung CCTS. CCTS itu apa? Ini bisa ditulis ya. Yang pertama, change, perubahan, transformasi atau kemajuan. Semisal perubahan pola manajemen bank sampah di mana Kalimantan Selatan gitu ya. Nah, Banjarbaru di Kalimantan Selatan atau mana lah ya. Jadi bisa kayak gitu. Transformasi eh, tukar sampah menjadi emas. Nah, studi di daerah mana kerjasama bank sampah dengan Pegadaian itu ada dan itu yang pertama change ya. Yang kedua kontroversi. Kontroversi ini sering banyak tulisan itu judulnya tentang kontroversi, perbedaan paham, interpretasi, konflik dan lain-lain. Misal banyak kan kontroversi. Indonesia ini mana yang nggak kontroversi kalau kita lihat berita tuh. Misal kontroversi hukum mati kepada koruptor di Indonesia. Studi kasus atau nggak usah studi kasus, boleh analisis eh, oplos pertama. Nah, itu bisa kan gitu-gitu atau yang timah gitu itulah. Terus yang selanjutnya T-nya, trennya. Peningkatan atau penurunan kriminalisasi, perkawinan usia dini, kredibilitas, otoritas, kompetensi, dan lain-lain. Ini juga bisa berlaku untuk nulis buku, untuk nulis makalah, untuk menulis skripsi, dan lain-lain. Jadi harus jelas CCTS-nya. Semisal tren tren halal style atau tren wisata halal misal di mana gitu kan ada tuh wisata di Kalimantan Selatan tuh yang pakai pakai perahu kayak gitu dan lain-lain. Terus yang E adalah emergensi. Emergensi ini darurat, mendadak, krusial, ancaman, krisis, bencana dan lain-lain. Saat COVID, saat gunung meletus, saat saat tsunami ini banyak tulisan-tulisan itu entah buku, entah jurnal, entah lain-lain itu berhubungan dengan emergensi ya. Transformasi pembelajaran daring imbas dari COVID-19 itu bisa ataupun traumatic healing traumatic healing terhadap tsunami di Banda Aceh. Dia untuk menghilangkan trauma yang sangat sangat pilu bisa dengan traumatic healing dengan pendampingan untuk pemulihan. Terus yang S adalah solution. Solution bisa contohnya solusi semisal integrasi satu pintu dalam akuntansi perpajakan di mana di daerah Kalimantan Selatan gitu. Terus ah, untuk memperhalus gunakan AI atau ChatGPT. Pasti mahasiswa-mahasiswa nggak apa ya nggak terlalu asing lah dengan ChatGPT. ChatGPT ini banyak saya
ngeditorin buku-buku yang tadi itu sama nulis juga pakai ChatGPT. Nah, nanti dikasih judul kan sama Bu Direktur, nanti juga kalau mau dihalusin silahkan. Ya, pakai ChatGPT. Nanti tinggal klik yang biru nih, kalian udah ke, ngeling ke ChatGPT-nya. Oke, selanjutnya adalah pendahuluan. Ya. Setelah identitas buku, judulnya diperhalus, udah mengandung CCTS, atau nanti kalau cocok dengan yang nanti yang Bu Direktur, nanti ambil saja, atau mau diperhalus silahkan, silahkan. Pendahuluan itu, kalau gaya selingkung saya, gaya menulis saya adalah dengan dengan umum ke khusus ya, deduktif mungkin ya. Jadi kalau mau berbicara tentang eh, apa jaminan mutu, uh, tentang eh, manajemen sumber daya alam di hutan di Kalimantan Selatan, misal. Ini berbicara tentang hutan di Indonesia seperti apa, Kalimantan sebagai paru-paru dunia, terus kalsel di daerah yang mau ditulis itu, apa hutannya kayak gimana, terus idealitanya hutan harus ada perhutanan sosial yang berkembang sekarang. Ternyata illegal logging, semisal ada tambang dan sejenisnya kayak gitu. Nah, ini kan udah mulai nih, eh, apa ternyata realitanya kayak gitu. Nah, terus tutup dengan sebenarnya apa kebaruan dari tulisan buku kalian, keunikannya apa dan pentingnya tulisan ini apa, kayak gitu. Lagi-lagi ini gaya-gaya menulis saya ya. Yang pendahuluan yang polos ini, yang belum diblok ini dia tidak memakai Mendeley. Dia normal-normal saja. Terus yang di blok ini, kalau di blok terus dia ngeblok lagi, hitam tebal itu, dia pakai Mendeley. Nah, pakai Mendeley yang seperti ini. Ya, nanti kemarin saya udah koordinasi dengan Bu Lea, sudah belajar Mendeley dan lain-lain. Kalaupun untuk mau jaga-jaga, kalian bisa klik nih yang biru. Mau download Mendeley-nya lah, karena kemarin entah trouble ataupun apa. Pokoknya kami di APSK serba jaga-jaga berlapis-lapis kayak gitu ya. Nanti diklik aja. Nanti ini kalau diklik nanti ke arahannya. Ke arahan YouTube yang mengarahkan nih kalau diklik nanti ke arahan nanti. Jadi kayak gitu ya. Cara menginstal, cara memakai, cara mengeluarkan di Word juga ada di situ. Silahkan ikutin saja. Mau manual pun nggak masalah. Nah, ini caranya kalau manual sama 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 yang otomatis. Kutipannya berbeda dengan makalah ataupun skripsi. Kalau makalah atau skripsi dia pakai namanya footnote ya. Footnote itu angka satu di bawahnya ada angka satu. Kalau ini dia setelah setelah paragraf atau setelah kalimat langsung ada kutip, ada referensinya di situ. Ini contohnya ya. Namun lebih simpel sebenarnya memakai eh, body note ini kayak gitu. Kita cuman perlu nama yang penulis, tahun terbit buku tersebut ya. Tahun terbit buku tersebut. Oh iya, saya punya perpustakaan digital. Mungkin saya nanti akan cari-cari yang berhubungan dengan lingkungan atau manajemen mutu dan akuntansi dan sejenisnya atau yang relate dengan tematiknya. Nanti saya juga akan kirim. Ada ratusan
e-book di situ bisa kalian buat kutipan. Nanti pun saya akan kirim, nanti setelah ini ada penjelasan tentang bagaimana Pak untuk menemukan beberapa ratusan bahkan ribuan paper, nanti saya akan jelaskan juga. Ya, kalau body note-nya manual bisa memakai ini, Mustafa et al. Ini ya, dan lain-lain, 2022. Penulisnya Mustafa, tahun terbitnya bukunya 2022. Ya, nih. Jadi B-nya langsung saja, langsung nggak usah B isi nggak ya. B-nya langsung. Peta imigrasi, ini kan berbicara tentang ini buku tentang genealogis itu di Kalimantan ya. Kalau di auto, download PDF-nya, masukkan ke Mendeley, kutip, setelah itu tinggal insert citation, akan keluar otomatis. Nanti juga di mana di daftar daftar pustakanya nanti juga bisa insert bibliografi, dia akan keluar sendiri. Ya. Oke, setelah identitas buku, terus pendahuluannya tentang masalahnya apa, atau kalian mau riset apa, setelah itu esensinya ya. Kalian mau nulis apa, esensinya apa, pentingnya riset itu, diskusi riset, teori, atau analisis lah. Nanti per paragrafnya Bu Direktur akan lebih merinci lagi, menyusun dari paragraf ke paragraf, frasa ke frasa, nanti Bu Direktur akan menyampaikan. Bahkan halamannya, bahkan berapa ribu kata, nanti di breakdown sedetail mungkin. Jadi itu mempermudah peta cara kita menulisnya. Selanjutnya ini, saya nggak tahu udah berkenalan nggak, tapi eh, saya kasih aja, semoga ah, bermanfaat ya. Ini adalah Open Knowledge Map. Ini banyak sekali paper di sini ya. Bentuknya seperti ini. Dia seperti ini. Ditulis saja mau apa, nanti berbentuk bulat-bulat, nanti berbentuk bulat-bulat. Oke, ya, bentuk bulat-bulat. Selanjutnya ada rujukan juga. Itu ratusan ribu ya, ratusan ribu paper. Jadi kalian baca skimming, baca cepat. Yang penting-penting, terus paraphrase, bahasakan ulang. Bisa pakai manual, bisa pakai pakai paraphrase di di website ya. Kita juga bisa pakai namanya connected paper. Jadi connected paper nih ratusan ribu paper juga bisa kalian pakai sebagai rujukan atau referensi nanti. Ya, terus ada Garuda. Garuda ini ada 25.852 jurnal. Gak ada buku dan lain-lain. Ini sudah ini sudah hyperlink, jadi kalian bisa bisa klik saja, nanti akan ke ke arah itu. Saya udah buatkan grup, saya udah record, saya udah buatkan dokumentasinya, saya juga udah ini juga PPT-nya udah saya share di link, nanti semuanya bisa masuk grup untuk kita controlling. Jadi beberapa minggu nanti kita akan controlling mengenai judulnya, mengenai latar belakangnya, mengenai tentang pendahuluannya, mengenai tentang isinya, kayak gitu udah bagus atau perlu ditambah dan lain-lain. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan ini tentang menyimpulkan
eh, bisa dicatat ya yang tadi itu ya, yang penting-penting itu dicatat biar nggak lupa nanti. Kesimpulan klimaksnya dari riset itu intinya tentang riset itu atau apa yang mau disampaikan di riset dan juga saran penelitian lanjutannya, sarannya ke depan kayak gitu ya. Nah, ini adalah daftar pustaka versi Mendeley sama versi manual ya. Sama-sama bisa digunakan. Yang nggak bisa apa Pak? Yang nggak bisa yang nggak pakai daftar pustaka. Nah, sebenarnya aturannya kalau kita itu rujukannya nggak ada, bisa masuk penjara sebenarnya. Kalau kasarannya ya. Makanya penting agar terhindar dari plagiarisme itu sendiri. Terus ini daftar pustaka atau reference. Kalau kalian udah punya Mendeley dan wordnya udah connect ke Mendeley, tinggal pergi ke reference, insert bibliografi. Maka akan muncul daftar pustaka yang di blok ini. Dia otomatis pak. Silahkan disetting versinya biasanya apa, American Physiological gitu ya. Terus kalau dia pakai manual, bisa saja namanya dibalik seperti biasa judul bukunya, tahunnya, kayak gitu. Setelah 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 daftar daftar pustaka, kita akan masuk ke namanya biografi penulis. Atau kalau saya editing itu redaksinya tentang penulis ya. Ini variatif tapi yang banyak itu kalau di template di penerbit kita, di penerbit Esanola Hipatia Averus ini ya pakai tentang penulis. Sama aja sebenarnya, cuman gayanya aja. Biografi penulis ini silahkan memakai foto ya, foto resmi atau semi resmi ya, foto resmi atau semi resmi. Tapi jangan yang selfie karena ini dibukukan nanti bisa semua se-Indonesia bisa lihat kalau beredar bukunya kan di yang resmi atau semi resmi. Jangan selfie. Nah, apa aja Pak yang ditulis di situ nama kalian tentang biodata pribadi dulu. Namanya siapa, lahir di mana, bisa aja anak keberapa, dari bapak siapa, ibu siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena S1, sekolahnya dulu di mana, kayak gitu ya. SLTA-nya, kayak gitu. Pondok kah, atau di MA kah, atau SMA, atau SMK, atau sejenisnya. Tahun berapa, gitu ya. Bisa pakai tahun, bisa. Terus selanjutnya adalah prestasi. Pernah nulis apa disampaikan, pernah pernah dapat prestasi apapun silahkan di manapun lah ya. Ya, yang berbau-bau akademik bagus ya. Mulai dari tingkat terkecil, pendamping desa lah apa. Tapi kalau kayak eh, pemenang lomba makan kerupuk, ya janganlah ya. eh, Jangan itu yang semisal atau di tingkat desa itu pemenang lomba kaligrafi bisa-bisa aja itu bisa terus ditutup dengan penulis bisa dihubungi melalui email, nggak boleh mencantumkan WA ya di buku tuh nggak boleh mencantumkan WA karena kalau saya mengeditorin itu sebagai privasi penulis. Jadi untuk profesionalitas kita,
kita memakai email. Penulis bisa dihubungi melalui email semisal nadiaasnia@gmail.com. Itu bisa. Atau Muhammad Islami Jakaria@gmail.com. Oke, selanjutnya kayak ginilah kurang lebihnya. Kalau body note, kalau apa, kalau manual. Dan ini contohnya kalau eh, apa? Kalau daftar 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 pustaka ya. Saya akan sedikit memperlihatkan ini. Nah, inilah contohnya ya nantinya. Template-nya seputar ini. Pendahuluan tentang Kalimantan dikenal di dunia internasional sebagai Borneo adalah salah satu pulau terbesar di dunia yang terletak di tengah salah satu ya kepulauan Asia Tenggara. Nah, gini-gini. Ini kan eh, ide pokoknya Kalimantan. Terus studi tentang Kalimantan dan Borneo sudah banyak dibahas dalam dokumen-dokumen hasil penelitian. Nah, dia lampirkan ya, tren publikasi riset kayak gitu. Ya. Nah, kalau mengutip kayak gini diaksesnya kapan ya dijelaskan. Berbasis data, Alhamdulillah masih banyak orang Indonesia dilanjutkan dengan orang US di Scopus nih riset-risetnya. Indonesia itu sampai 750, orang US itu risetnya hampir 300 ya, 270-an. Ini berdasarkan data afiliasi dan lain-lain. Ya, ini nih yang kata saya footnote, body note ya. Baru B-nya Kalimantan versus Borneo. Ini kolonialisme dan dekolonialisme. Kayak gini, dekolonialisme kawasan Kalimantan. Nah, penutup kesimpulannya, saran-saran daftar pustakanya tentang penulis. Niko Demusniko adalah asisten profesor pada program studi. Itu ya. Tadi misal Muhammad Fajril Islami adalah mahasiswa program apa nih, dari Politeknik Negeri Kemasin dan seterusnya. Lahir berapa jurusan, alumni dari menulis karya, prestasinya apa, terakhirnya email. Ini terakhirnya email. Sekali lagi jangan mencantumkan WA. Oke, itu dulu dari saya. Yang penting-penting silakan dicatat biar nggak lupa. Selanjutnya, bentar saya ambil nunggu Bu Direktur, Bu Nur Hidayat. Eh, saya minta sesi Q&A dikit aja sebelum beliau lagi prepare. Silakan yang mau bertanya. Biasanya kalau di kelas saya tuh ada poin 15% untuk yang mau bertanya. Jadi saya usuluddin ya, filsafat.
Silahkan yang mau Nah, bertanya. pertanyaannya banyak itu Pak, pas sudah mengerjakan. Pas sudah mencoba, wah banyak banget mereka tanya tuh Pak. Ya, ya. Tadi dari penjelasan gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan dulu. Kami punya Pak email @domain Poliban, tapi pakai NIM depannya. Nggak masalah. Bagus, bagus saja. Nggak masalah ya, nggak nama, nggak pakai nama, nggak apa-apa Nggak, ya. nggak apa-apa. Email student kayaknya itu kalau yang ini. Iya, benar. Karena kalau nama kan mungkin ada nama yang sama, jadi pakai NIM depannya. Ya, baik Pak. Berarti nggak apa-apa kalau nanti Nggak apa-apa. disajikannya pakai emailnya Poliban. Selamat pagi, Bu Rea. Selamat pagi, Ibu. Happy Iya. weekend sama Ibu berhari menyenangkan sekali. Weekend masih semangat dan produktif ya, Bu ya. Sangat. Iya. Oke, terima kasih banyak, Ibu. Abi yang Mari, terima kasih masih semangat di weekend dan produktif terus ya. Dan ini saya sekali lagi berterima kasih sama Ibu Lea, sampai hari Minggu pun mau mendampingi, padahal nggak didampingi pun ya nggak apa-apa gitu. saya tetap menyimak di sini, Ibu. Ada bimbingan saya 2 orang ini, bimbingan tugas akhir. Jadi sambil bolak-balik memantau, sambil kuping terjaga terus juga. Aman, Ibu, aman. Luar biasa, sampai bimbingan di hari Minggu. Izin ya Bu ya, saya coba mulai dulu materinya sembari eh, nanti sambil di jalan kita akan saling sharing lagi. Oke, ini sudah terlihat ya, rekan-rekan mahasiswa? Sudah, oke. Jadi kita handbook ya, handbook itu buku saku gitu. Bukan bukan buku tebal yang biasanya kalau mau menulis itu workshopnya sampai berhari-hari, sampai mesti dikamarkan dulu ya. Kadang-kadang kalau sudah sampai level pasca sarjana, kalau mereka serius mau menulis, itu sampai mengurung diri untuk mengerjakan tugas akhir. Bahkan sampai ada yang hijrah dari rumah pergi ke misalnya pergi untuk menyewa kamar gitu ya di kos karena nggak bisa fokus kalau nggak menulis. Nah, ini jadi sebuah tantangan tersendiri di mana kita akan mencoba menggembleng mahasiswa S1 dengan waktu yang cukup dan sangat relatif singkat ya, hanya memerlukan waktu 1 bulan mentoring. Bahkan ya mungkin saya sangat mengapresiasi level 1 bulan mentoring itu hanya terjadi di level-level dosen gitu. Tapi boleh sangat optimis bahwa kalian di semester 4 level 1 bulan selesai buku gitu kan ya. Dan semangat itu menular ke kami gitu. Jadi kami juga harus maksimal untuk bisa menggembleng kalian agar produknya nanti, produk akhirnya adalah buku yang ber-ISBN. Oke, kita mulai dari definisi ya, teori ya, teori lagi gitu kan. Orang itu memang akan susah untuk mengabstraksikannya jika tidak langsung implementasi. Bahkan mungkin akan lebih mudah sambil nulis, sambil mendengarkan ya. Tapi tidak ada kata kenal jika tidak dikenalkan dulu. Jadi, rekan-rekan mahasiswa menulis itu adalah keterampilan berbahasa terakhir. Ya, kenapa disebut terakhir? Karena sejak SD kalian menyimak, di TK kalian menyimak, ya. Bahkan mungkin sejak lahir di umur 1 bulan, 2 bulan udah dibacakan dongeng. Kalian baru diajarkan untuk menyimak, lalu diajarkan untuk mendengarkan.
Nah, lalu nanti berkembang pada berbicara. Tapi jangan lupa bahwa level berbicara pun itu mempunyai level-level yang berbeda. Ya. Nah, sampai kepada public speaking pun tidak sembarangan ya. Ada skill yang harus dipelajari. Nah, dari keterampilan berbahasa yang tadi, yang sudah sangat sistematis dan runtut itu, yang setiap hari sudah kalian praktekkan, maka di level ketiga adalah kalian membaca. Mahasiswa tentunya harus terbiasa banyak membaca. Nah, saya mau tanya, Nadia Asnia satu hari baca berapa artikel, berapa buku, berapa berita deh? Gimana Nadia? Atau lebih banyak baca status WhatsApp temen nih? Atau Nur Maulida, ada hobi nggak, Bu? Hobi baca apa gitu? Hobi baca novel, atau hobi baca kolom kolom opini, atau hobi baca cerpen gitu ya. Nah, membaca pun mempunyai level tersendiri. Nah, ada yang membaca hanya untuk menangkap informasi. Yang disebut apa Dr. Nafautaudi sebagai skimming sementara. Nah, ada juga membaca untuk merekam pengetahuan yang ingin disampaikan oleh para penulis dengan mengkritisi. Beda lagi levelnya. Nah, kemudian ada juga membaca artikel sebagai seorang penulis. Jadi membaca seolah-olah kalian yang menulis bacaan itu. Nah, jadi membaca sendiri mempunyai kompleksitas tersendiri. Maka menulis pun juga mempunyai kompleksitas tersendiri. Sehingga ketika menulis sebagai keterampilan berbahasa utama terakhir, karena menulis mempunyai kompleksitas itu pertama. Anda menulis, Anda membaca. Mau tidak mau Anda menulis, Anda membaca. Sebelum masuk ke tahap menulis, Anda membaca terkait dengan info yang mau ditulis. Ketika Anda menulis, Anda membaca lagi tulisan Anda sendiri. Nah, setelah ditulis, kemudian dibacakan lagi oleh orang lain, kemudian pembacaan orang lain itu Anda terima lagi, maka Anda mendengarkan lagi, menyimak lagi. Kemudian, setelah itu menulis juga merupakan keterampilan berpikir. Jadi menulis adalah bagian dari proses kognitif. Proses kognitif. Jadi kompleks ya sebenarnya kalau kita mau breakdown apa sih sebenarnya yang terkandung dalam proses menulis itu. Dia sangat kompleks, tapi tidak disadari. Kenapa dia disebut dengan keterampilan berpikir atau kognitif? Ya karena tadi ya ketika kalian menyusun kalimat, kalian berpikir, nyambung nggak nih kalimatnya? SPO-nya bener apa enggak? Oh, jangan-jangan nggak. Saya cuma menulis PO aja, predikat dan objek, tapi subjeknya nggak ada. Nah, jadi dalam menulis, semua keterampilan itu sudah berkelindan. Berkelindan itu dalam artian sudah mengelaborasi, sudah banyak keterampilan terdahulu yang sudah kalian miliki yang kemudian dipadu-padankan. Sehingga ketika keterampilan itu sudah dipadu-padankan, maka kalian bisa menyampaikan sebuah gagasan. Nah, gagasan-gagasan inilah yang digunakan untuk mengkomunikasikan pesan kalian sebagai penulis kepada pembaca. Jadi Anda harus membayangkan bahwa menulis adalah sebuah upaya komunikasi. Jadi kalau Anda menganggap komunikasi hanya via menulis status, tidak. Menulis makalah, menulis esai, menulis pengumuman itu kan adalah upaya mengkomunikasikan gagasan kalian. Nah, jadi penting ya untuk menyadari sebuah proses menulis ini sebagai proses yang luar biasa. Nah, setelah kita mulai memahami bahwa proses menulis itu ternyata banyak sekali keterampilan yang dipadu-padankan, nah,
Kemudian kita memasuki tahapan-tahapan sebagai penulis ulung. Ya, ulung dalam artian tadi biasanya menulis sekedar menyelesaikan tugas makalah gitu ya. Hari ini dipaksa, digembleng untuk menjadi penulis serius, untuk mempublikasikan tulisannya. Nah, gak bisa sembarangan orang menulis dan mempublikasikan. Kenapa? Tidak boleh sembarangan pengetahuan yang tidak valid itu dikonsumsi publik, apalagi diakui dalam konteks akademis dan ilmiah. Jadi, yang membedakan dengan proses menulis biasa adalah nanti ada proses penyempurnaan, penyuntingan, ada proses revisi dan sebagainya. Nah, itu yang membedakan sumber-sumber valid dan yang tidak valid. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, kenapa Bu tidak boleh menggunakan sumber itu rujukannya dari www.wordpress.com? Kenapa harus buku? Kenapa harus website pemerintah? Kenapa harus website-website yang inskripsi sebagai website yang memang valid untuk menyampaikan pengetahuan, misalnya media massa seperti Kompas. Kenapa harus media-media yang tervaliditas seperti itu? Kenapa nggak boleh tulisan-tulisan ya yang tulisan-tulisan beredar di dunia maya biasa lah Bu, kalau kalau boleh kayak status dikutip jadi bagian sitasi. Nah, nggak bisa karena dia belum tentu ilmiah. Nah, kalau dia ilmiah, nah banyak prosesnya. Seperti yang akan kalian lalui nanti. Ada proses penyusunan outline, ada proses penyusunan draft, ada penyempurnaan, ada editing, ada revisi. Lalu setelah semua proses itu selesai, baru tulisan kalian boleh dikonsumsi publik. Nah, ini yang membedakan ya, membedakan level intelektualitas penulis ya. Makanya tidak boleh mengutip sembarangan sumber sebagai sitasi. Dan kalau nanti ada kedapatan nih di dalam buku kalian mengutip WordPress, kami akan meminta kalian untuk menghapusnya. Nah, untuk apa? Untuk memastikan bahwa orang yang membaca tulisan kalian itu memperoleh pengetahuan yang baik, yang memang sudah divalidasi oleh banyak rangkaian-rangkaian sebelum tulisan tersebut layak dikonsumsi publik. Nah, ini ya. Jadi itu tadi gambaran umum. Maka pertama sekali kita akan lihat dalam proses menulis buku book chapter 1 kelas kalian nanti, kalian mulai dari ide sebagai seorang penulis. Mau nulis apa? Tentang apa? Isu apa? Kami akan tawarkan isu yang bisa kalian tulis, tapi kalau kalian punya ancang-ancang tema tersendiri yang lebih menarik menurut kalian untuk ditulis, silahkan. Ya, nah jadi eh, dalam tataran ide tadi, nanti kemudian dilanjutkan ke dalam tahapan medium bahasa tulis. Nah, medium bahasa tulis tadi kan saya bicara bahwa kami memberikan tema, kami memberikan ide. Nah, tapi kalau kalian nggak mau, silahkan membawa tema sendiri. Nah, setelah misalnya dalam tataran ide itu sudah difiksasi, lalu kita akan masuk ke dalam proses medium bahasa tulis, dimulai dari proses pramenulis. Nah, udah mulai serius nih, ya, udah mulai serius. Nah, jadi kalau misalnya kalian melihat buku-buku yang ada di rak-rak kayak rak-rak Gramedia, ya dapur-dapurnya tuh begini ya. Mungkin bahkan lebih kompleks gitu. Ya, dapurnya itu lebih kompleks. Tapi kalian akan mengetahui bahwa oh panggung belakangnya dari terbitnya sebuah buku itu gini loh prosesnya gitu ya. Nah, jadi ada tahapan pramenulis. Setelah tahapan pramenulis, lalu masuk ke penyusunan draft awal. Draft awal ini nanti ada dimulai dari outline, kemudian dimulai dari penulisan awal sampai ke tahap penutup ya. Lalu kemudian nanti ada penyempurnaan. Apakah nanti ada permintaan revisi dari kami? Ya. Dan revisi itu
dari tim editor, dari tim penerbit, nanti juga bisa diminta revisi dari pengajuan penerbitan yang ada di Jakarta. Jadi serius ya, buku kalian itu digembleng serius supaya pengetahuan yang dibaca oleh khalayak umum adalah pengetahuan yang baik, tidak tidak menyesatkan orang lain, ya, tidak mengandung unsur-unsur sara, pornografi, porno aksi, ya. Nah, tidak sembarangan ngomong, tidak menggunakan bahasa kasar. Nah, jadi buku yang kalian baca di perpustakaan itu dapurnya seperti itu. Ah, kita lanjut. Modal dasar sebagai seorang penulis. Oke. Jadi penulis pun perlu modal ya. Gak cuman jadi seorang entrepreneur harus punya modal capital. Tapi penulis pun harus punya modal. Menulis apapun harus punya modal. Bahkan menulis status pun punya modal. Status galau pun ada modalnya. Ya enggak? Ya enggak, Amina? Galau, galau apa nih misalnya? Bulanan belum dikasih mama. Modalnya adalah informasi bulanan belum dikirimin, gitu kan? Nah, jadi jadi modal dasar menulis itu penting. Nah, jadi pertama ini kita memiliki pengetahuan tentang isi tulisan. Pengetahuan tentang isi tulisan itu kita bisa lakukan dengan melakukan observasi awal atau preliminary research. Jadi preliminary research ini kegiatan observasi awal saja ya. Kalau misalnya kita kasih contoh preliminary research itu ya seperti kalian sekedar membaca untuk membuat makalah, sekedar ya. Sekedar saja, nge-spill aja. Tapi misalnya kalian penasaran, akuntansi pembangunan, apa sih makna akuntansi pembangunan? Definisinya apa sih? Konsepnya apa sih? Teori-teorinya apa sih? Ya, sekedar itu aja. Nah, itu observasi awal. Nanti untuk pendalaman skemata pengetahuan itu di diperdalam lagi dengan melakukan kajian literatur ya. Nah, jadi modal dasar dari seorang penulis yang pertama adalah dia punya rasa ingin tahu untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, ya modal dasar adalah rasa ingin tahu untuk mendapatkan pengetahuan. Dan caranya adalah dengan melakukan observasi awal. Kemudian tujuan menulis ya. Setelah mengetahui pengetahuan, setelah memiliki skema atau pengetahuan, kita harus tahu tujuan menulis kita itu untuk apa, ya. Jadi kalau misalnya tujuan kita menulis itu tidak jelas, ya tulisannya juga nggak jelas. Kalau misalnya hari ini tulisan ini tujuannya adalah untuk dibukukan, maka minimal tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi. Nah, ada lagi tujuan yang lain. Ya, ada tujuan untuk memelihara hubungan, seperti misalnya membuat pesan, ya, dan menulis untuk mengontrol perilaku. Nah, itu biasanya dilakukan oleh otoritas-otoritas eh, yang otoritatif, seperti pemerintah, ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian menulis untuk menyampaikan imajinasi dan kreativitas. Jadi ini teman-teman yang suka baca novel, jangan cuma suka baca novel. Mulailah berani untuk menulis novel. Jangan cuma jadi penikmat saja, pecinta saja, tapi sudah mulai harus menjadi produsernya, ya. Ah, di dalam tugas mata kuliah kalian bersama Ibu Lea nanti menulis book chapter ini tujuan utamanya yang pertama adalah menanamkan pemahaman akan suatu pengetahuan. Nah, jadi ini adalah moral akademik ya, moral akademik yang tidak dimiliki oleh non-akademisi, non-mahasiswa, non-sarjana. Nah, jadi kalau kita bicara menanamkan pemahaman akan suatu pengetahuan, pengetahuan itu memang bisa diproduksi oleh siapa saja. Bahkan oleh binatang pun pengetahuan bisa diproduksi. Dalam konteks apa maksud saya? Misalnya misalnya fenomena-fenomena biologis.
Itu kan adalah pengetahuan. Tapi untuk menanamkan pemahaman terkait suatu pengetahuan, itu hanya bisa diproduksi oleh para sarjanawan dengan melalui kegiatan menulis. Kemudian, mengubah keyakinan pembaca, seperti misalnya memberikan motivasi berpikir secara positif. Ya, nah, mengubah keyakinan pembaca ini setelah kalian menanamkan sebuah pengetahuan, ya kalian bisa mempengaruhi secara persuasif di dalam sebuah tulisan. Lalu merangsang proses berpikir yang kritis. Nah, ini juga hanya dimiliki oleh kalangan sarjanawan. Kenapa? Karena misalnya ya, kalian kalau ada yang pernah membaca teori kritis dari mazhab Frankfurt, sebuah teori kritis itu dilahirkan dari sebuah fenomena sosial yang besar, yakni penghilangan kaum Yahudi yang ada di Jerman. Lalu lahirlah sebuah teori yang disebut dengan teori kritis dari Jerman mazhab Frankfurt. Nah, proses berpikir kritis ini kan diproduksi oleh para akademisi. Ya, semua orang bisa mengkritisi, tapi mengkritisi secara ilmiah hanya bisa dilakukan oleh para akademisi. Dan bagaimana pembuktiannya? Ya melalui tulisan. Ya. Kalau kalian melakukan kritikan tapi dengan melalui aksi orality, artinya kalian seorang advokat ya, seorang aktivis. Beda. Kalian turun ke lapangan, demo tentang hak-hak adat. Kalian mengkritisi. Nah, itu pekerjaan para aktivis. Tapi mengkritisi dalam konteks menulis itu pekerjaan para akademisi. Nah, dan juga ini adalah moral akademik yang lain, menunjukkan sesuatu yang baru. Jadi, percaya sama saya, tidak ada pengetahuan yang relatif baru, yang betul-betul dari nol dibentuk, tidak ada. Mustahil. Tapi kalau pengembangan pengetahuan iya. Ya, saya kasih contoh. Bicara tentang pajak, ya semua orang tahu tentang pajak. Tapi bagaimana kemudian mengembangkan isu baru tentang pajak? Ya tidak akan bisa dikembangkan kalau bukan seorang akademisi yang melakukan proses berpikir kritis. Nah, jadi tujuan dari menulis buku hari ini adalah kalian setidaknya ya memenuhi standar-standar ini. Jika tidak perlu sempurna, tapi mencoba mencapai standar ini. Nah, skill seperti ini itu sangat bermanfaat sampai ke jenjang selanjutnya. Jadi skill ini merupakan investasi besar untuk kalian apabila nanti kalau sampai ya kalian mampu melanjutkan kuliah hingga pasca sarjana atau mungkin bekerja sebagai seorang jurnalis ya. Nah, skill seperti ini mempunyai impact yang jangka panjang. Lalu apa saja kesulitan yang dihadapi oleh penulis pemula? Semua orang pasti akan mengalami kesulitan. Penulis paling ulung pun pasti akan mengalami kesulitan. Terelie, seorang penulis penulis masyhur di bidang novel pun pasti akan kesulitan. Aspek apa saja? Ya, pertama aspek kreativitas ya. Semua orang pasti kadang-kadang mengalami stagnansi dalam melahirkan sebuah ide. Duh, saya bingung nih mau nulis apa gitu ya. Mau cari judul apa. Semua orang juga akan mengalami stagnansi dalam mengembangkan ide. Udah nih, udah ketemu isunya apa? Isu terkait dengan misalnya misalnya isu terkait dengan fashion 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 hijau ya. Di mana hari ini di dunia fashion sudah mulai menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan misalnya. Tapi udah banyak orang bahas tentang itu. Lalu gimana bahasnya dengan bahasan yang lebih baru, yang kalau sekiranya diajukan ke dosen itu nggak ditolak misalnya. Nah, semua orang pasti akan mengalami itu. Bagaimana solusinya untuk menghindari situasi demikian atau bahkan beradaptasi? Caranya adalah kita memberikan waktu ataupun jeda kita
sebagai penulis dengan tulisan. Jadi kita boleh menjaga jarak dalam kurun waktu 1 atau 2 hari sambil merenungkan. Nanti di hari ketiga dibaca ulang. Nah, biasanya dalam kurun waktu istirahat itu baca-baca apa gitu ya, baca-baca artikel, nanti akan langsung ketemu ide baru. Nah, lalu masalah selanjutnya yang juga serius dihadapi oleh penulis pemula itu adalah bagaimana menyajikan bahasa tulis yang benar. Kadang-kadang penulis-penulis pemula itu terpengaruh dengan bahasa-bahasa lisan, ya. Bahasa-bahasa lisan itu adalah bahasa-bahasa sehari-hari yang ditulis ke dalam tulisan, yang tidak diakui oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, ini juga bermasalah. Nah, itu akan membuat pekerjaan kalian doubling, ya. Tidak hanya revisi konten, tapi juga revisi tata bahasa. Nah, lalu kemudian kesulitan lain yang biasanya akan kalian hadapi dalam proses menulis itu adalah suka menunda. Ah, udah nih deadline-nya masih panjang seminggu, tunda aja dulu. Nanti kerjain kalau udah H-1 gitu. Ada tipe yang begitu ya. Kalau demikian, biasanya tulisannya pasti berantakan. Nggak jelas alurnya. Nah, sementara mereka yang mengerjakan dengan mencicil, mereka punya lebih banyak waktu untuk bisa membaca ulang tulisannya. Nah, jadi jangan menunda-nunda waktu menulis. Ingat, satu pesan saya, jangan sampai mengerjakan SKS, sistem kerja semalam. Kunci sukses dalam menulis itu cuma satu, persisten. Artinya adalah disiplin. 1 hari harus punya kemajuan. Percaya sama saya. Kalau nanti mau mau lanjut lagi sampai ke pasca sarjana pun, Anda 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 akan menghadapi banyak orang pintar. Anda akan menghadapi banyak orang-orang cerdas. Tapi nanti Anda akan melihat siapa yang akan cepat selesai. Yang cepat selesai itu ternyata cuma satu kuncinya. Dia cerdas enggak? Dia dia loading dia dalam menangkap pengetahuan itu lambat. Tapi dia persisten. 1 hari dia harus punya progres. 1 hari 1 paragraf. 1 hari 1 paragraf. 1 hari 1 paragraf. Bonus kalau bisa dapat sampai 1 halaman. Tapi minimal 1 hari 1 paragraf. Itu kunci keberhasilan dalam menyelesaikan tulisan. Persisten. Disiplin. 1 hari harus punya progres. Kalau sampai 1 hari nggak punya progres, kalian akan tertinggal. Siap-siap SKS. Dan hasil tulisan akan sangat jelek. Begitu pula nulis makalah. Jangan sistematis ya. Jadi 1 hari harus punya progres. Meskipun hanya menambah 1 kata, itu namanya progres. Hanya menambah 2 kalimat, itu namanya progres. Tetap berprogres. Lalu selanjutnya, jangan takut dinilai jelek. Ya, jangan takut dinilai jelek. Tidak ada seorang penulis yang berhak untuk menjustifikasi dirinya sebagai penulis yang sempurna. Karena tulisan yang baik dan yang tidak baik itu ditentukan oleh pembaca. Bahkan ketika tulisannya dikritisi jelek pun, saya meyakini itu adalah tulisan yang baik. Karena ternyata orang yang membaca itu memahami tulisan itu dan mampu memberikan komentar. Artinya tulisan itu setidaknya jelas terbaca. Nah, jadi tidak boleh kalian melakukan justifikasi subjektif terhadap diri sendiri bahwa kalian takut dinilai jelek atau menilai diri sendiri jelek. Tidak perlu. Karena pekerjaan yang berhak untuk melakukan itu nanti adalah kami sebagai editor untuk memberikan arahan kepada kalian untuk melakukan revisi. Lalu takut tulisan tidak diterima. Nah, ini jangan takut ya, karena kita bentuknya ada mentorship, jadi kita akan selalu berproses sampai tulisan itu layak diterbitkan.
Kemudian tidak belajar ke penulis lain. Kalau di dalam kelas itu teman-teman ada yang udah pro ya, udah sering ikut lomba esai kemana-mana, itu jangan didiskriminasi ya. Teman-teman pinter begitu, jangan iri kalau punya teman pinter kayak gitu. Boleh iri, tapi jangan jangan didiskriminasi, jangan dijauhi, jangan dibenci ya kalau punya teman-teman pinter. Nah, atau teman-teman IP 4 gitu ya. Jangan dijauhi, harus didekati. Kenapa? Karena dengan mendekat dengan orang-orang cerdas, membangun komunitas yang positif, yang baik, itu akan membawa kalian ke proses yang sama dengan mereka. Ya, jadi kalau misalnya punya teman yang lebih unggul di dalam kelas, itu jangan dijauhi, justru didekati, harus penasaran. Kok bisa dia nulis esai itu tembus sampai juara 1 nasional di Undip? Kok bisa dia itu tembus nulis artikel sampai juara juara internasional, sampai presentasi di Malaysia, di Eropa, di Amerika? Kok bisa? Ya jangan dijauhi, justru didekati. Dilihat dia di kos itu belajar sehari berapa jam. Ya. Nah, kalau punya teman yang seperti ini, nah itu baik ya untuk menjadi mentor sebaya. Lalu aspek teknis lain adalah tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam tata cara menulis. Nah, nanti ini kita berproses ya, tata cara menulis ini berproses. Oke, langkah-langkah menulis yang aplikatif. Nah, jadi langkah-langkah menulis aplikatif yang pertama itu adalah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dr. Naval, harus mengikuti aturan yang diatur oleh penerbit terkait gaya selingkungnya. Jadi kalau misalnya sudah tahu ada aturan penulisan, dari awal aturan itu harus diimplementasikan. Jangan ditunda-tunda. Kalau kata penerbit harus menggunakan body note, jangan ditunda menggunakan footnote dulu. Lalu nanti setelah draft selesai baru semuanya dirubah menjadi body note. Jangan terjadi. Maka kalian akan bekerja 2 kali. Lebih baik memulai membiasakan diri dari awal dengan menggunakan body note, ya. Dengan demikian nanti kalian akan terbiasa. Nah, sehingga ke depannya proses menulis menjadi lebih mudah. Dan juga tentu lebih efisien waktu, tidak terjadi pengulangan bahkan permintaan revisi dari kami selaku pihak penerbit. Kemudian kita lanjut ke pemilihan topik yang menarik. Nah, nanti kan seperti saya katakan kami akan menawarkan topiknya, tapi jika kalian memiliki topik yang menarik tersendiri, silahkan ya. Yang penting topik itu membuat kalian ambisius untuk menyelesaikannya, ya. Nah, jadi jangan sampai topik ini membuat kalian malas, menunda, karena topiknya nggak asik gitu. Nah, jangan. Kalau misalnya topiknya kurang menarik, cari topik yang menarik. Sehingga kalian setelah selesai menulis, kalian akan terheran-heran. Kok bisa ya kemarin saya nulis sebagus ini, dengan topik sebaik ini, semenarik ini, gitu kan. Nah, jadi pemilihan topik itu perlu diperhatikan. Setelah topik dipilih, nah, baru kalian melakukan penelusuran awal yang saya sebut tadi dengan preliminary research. Ya, jadi preliminary research ini berfungsi untuk membuat kalian familiar dengan topik yang akan ditulis. Saya kasih contoh ya. Nah, misalnya nanti ada yang memilih topik generasi greenpreneurs atau young green leader misalnya gitu ya. Pemimpin muda hijau. Apa sih makna, definisi, konsep pemimpin muda hijau itu gitu. Nah, itu kan hanya melakukan observasi awal saja, pembacaan singkat aja. Nanti ketika sudah masuk ke tahapan eh, melakukan kajian literatur, kalian akan serius untuk mencari isu tentang Young Green Leader itu di Google Scholar itu apa aja ya.
hubungan-hubungannya gitu ya. Apa aja ya isu-isunya yang sedang updating gitu. Nah, setelah melewati tahapan preliminary research, baru kalian buat rumusan masalah. Nah, setelah memilih topik, apa cuma sekedar memilih topik? Saya yakin ketika memilih topik, kalian membangun sebuah pertanyaan. Mengapa ini bisa terjadi gitu kan? Nah, rumusan masalah inilah yang nanti akan menjadi jantung dari sebuah tulisan. Nah, ketika jantung sebuah tulisan ini sudah terbentuk, maka di breakdown ke dalam sub-sub tema. Ya. Nah, sub-sub tema inilah nanti yang akan menjadi jawaban dari rumusan masalah atau pertanyaan riset itu. Nah, bisa nggak diimajinasikan? Kan biasanya kalau bikin makalah ada rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu kemudian di breakdown ke dalam sub-sub tema. Nah, tapi di dalam sebuah tulisan itu harus ada argumentasi utama. Yang saya maksud dengan argumentasi utama itu adalah sebuah paragraf atau sebuah kalimat ya atau dua buah kalimat yang semuanya kalimat itu merangkum apa yang sebenarnya menjadi jawaban dari rumusan masalah. Nah, argumentasi utama inilah yang menjadi eh, panduannya, arah bagi para pembaca untuk memahami logika berpikir kalian. Nah, yang terakhir adalah carilah style menulis yang paling Anda sukai. Kami akan menawarkan style menulis versi kami, tapi jika nanti style menulis kalian berbeda, misalnya kami kan akan melakukan mentorship dengan memberikan deadline yang jelas untuk setiap sub ya. Satu sub, 1 minggu, satu sub, 1 minggu, satu sub, 1 minggu. Tapi kemudian ada yang menyicil. Satu sub atau 2 sub sekaligus untuk 1 minggu atau 2 sub sekaligus untuk 2 minggu misalnya gitu. Stylenya demikian, silahkan. Atau misalnya karena meminta menulis pembahasan terlebih dahulu, baru pendahuluan dan penutup terakhir. Saya tidak terbiasa, Bu. Saya biasanya mengikuti dari atas. Pendahuluan dulu, baru ke metodologi, literatur, pembahasan, penutup gitu. Oh ya udah, kalau udah terbiasa begitu ya nggak masalah. Tapi yang pasti kami juga memberikan timeline yang harus kalian ikuti, apapun style yang bis kalian sukai. Nah, selanjutnya ke unsur ideal yang lazim terkandung dalam struktur tulisan. Jadi unsur ideal yang terlazim terkandung dalam tulisan ini bisa kita sebut sebagai unsur yang biasanya terkandung dalam tulisan-tulisan ilmiah. Ya, jadi misalnya di pendahuluan ada beberapa unsur yang harus termuat. Jadi kalau kalian mau bangun rumah atau kalian mau membuat kue, kalian kan punya resep ya. Kalian punya resep. Mau membuat cake apa gitu, harus punya resep. Ada buku resep. Kalian mau bangun jembatan harus punya biasanya arsitek harus punya blueprint gitu ya. Nah, gitu juga dengan penulis. Dia ketika ingin menulis dia juga harus mempunyai unsur-unsur yang harus terstruktur ya sehingga tulisan itu sistematis terbaca oleh pembaca. Oke. Nah, jadi bukan bukan dalam konteks aturan yang kami buat ini adalah aturan yang kami ada-adakan, tidak. Ini adalah aturan yang memang harus dipenuhi dalam sebuah unsur tulisan yang ingin dipublikasikan. Pertama, nanti di pendahuluan itu harus menyampaikan urgensitas topik bahasan. Ya, tak tak kena maka tak sayang. Nggak bisa, orang orang nggak akan mau baca tulisan kalian kalau nggak tahu penting nggak sih baca tulisan kalian. Sejauh apa sih pentingnya saya membaca tulisan kalian? Kenapa banyak tulisan, banyak buku yang beredar, tapi buku-buku itu nggak dibeli orang, nggak dibaca orang. Bukunya berbelit-belit, eh,
kualitas bacaannya misalnya minim minim literatur misalnya gitu ya. Nah, jadi itu sangat menentukan menentukan eh, daya baca pembaca terhadap buku kalian. Jadi di awal, di pendahuluan, kalian sudah harus meyakinkan banget meyakinkannya bahwa penting membaca tulisan kalian. Misalnya kalian akan membahas tentang eh, ya kalau cewek-cewek sekarang kandungan merkuri di dalam skincare. Kenapa penting harus membahas itu di dalam tulisan kalian? Ya kalian harus harus meyakinkan bahwa tulisan ini akan membahas itu dan itu berfungsi untuk mengedukasi masyarakat gitu kan. Nah, urgensitas seperti ini tuh harus ditampilkan di awal. Tidak boleh ditaruh di belakang. Orang nggak mau nyari-nyari di belakang. Orang mau yang ringkas, padat, dan jelas. Harus ditunjukkan di awal, diyakinkan di awal. Oh ya, penting saya harus baca ini. Saya harus lanjutkan kembali bacaan itu. Nah, setelah urgensitas topik bahasan ini ditampilkan, baru kalian harus menunjukkan bukti. Orang kalau ngomong ingin mendalilkan sesuatu, ini sesuatu yang salah, ini sesuatu yang benar. Anda berdalil, Anda harus bisa membuktikan. Nah, jadi kalau Anda berdalil, Anda harus bisa membuktikan. Anda harus bisa memberikan keyakinan kepada pembaca. Dan keyakinan itu harus harus datang dari keyakinan yang valid gitu, pengetahuan yang valid. Dengan apa? Dengan kajian literatur, ya. Nah, tulisan yang baik itu datang dari literatur yang kaya. Percaya sama saya. Kalian bisa mengukur bacaan seorang penulis hanya dengan jumlah sitasinya. Anda pernah nggak baca buku, baca artikel, satu kalimat sitasinya bahkan bisa sampai 6 sampai sampai 7 sitasi dalam satu kalimat. Nah, itu menandakan bahwa orang itu kaya bacaannya, ya, kaya bacaannya. Kadang hanya hanya dalam satu kalimat ada satu sitasi saja. Ini orang berarti cuma baca satu buku untuk satu sitasi. Tapi kalau ada 5 sitasi untuk satu kalimat, ini orang membaca 5 buku untuk sampai pada satu simpulan di satu kalimat. Nah, jadi kajian literatur itu harus berada di bawah urgensitas topik bahasan di pendahuluan. Nah, ini juga membuktikan bahwa ketersambungan mata rantai pengetahuan yang kalian buat di dalam sini itu selalu terhubung dengan penulis-penulis terdahulu dan penulis-penulis yang updating. Ya, jangan mengutip tulisan di tahun 1990 di Orde Baru, kecuali itu adalah tulisan-tulisan babon ya. Tulisan-tulisan yang memang kita sebut dengan mega project gitu ya. Tulisannya orang-orang yang besar yang selalu dikutip karena dia seorang tokoh gitu kan. Ya kalau misalnya dia nggak tokoh-tokoh amat ya nggak perlu ngutip tahun 1994. Anda harus updating pengetahuan yang menandakan bahwa Anda terhubung dengan para penulis-penulis dan peneliti-peneliti yang baru pengetahuannya, yang update pengetahuannya. Nah, setelah Anda meyakinkan mata rantai tadi, ya, jangan hanya menampilkan dan memberi panggung bagi peneliti ataupun penulis lain, gitu ya. Anda harus menunjukkan ada sebuah kebaruan dari topik Anda dengan mereka yang sudah lalu, gitu. Ya, untuk apa Anda menulis jika Anda tidak menawarkan sesuatu yang baru? Ya, dalam konteks ini bukan bukan saya mengatakan bahwa Anda menulis sesuatu yang tidak pernah dibahas dalam peradaban pengetahuan, tidak. Tapi adalah proses pengembangan pengetahuan untuk menjamin bahwa pengetahuan akan selalu updating. Lalu di paragraf keempat dan paragraf kelima ya, baru silahkan Anda katakan kepada pembaca bahwa tujuan yang ingin saya capai dari tulisan dalam book chapter ini adalah menganalisis ya atau membedah ya,
membedah fenomena, misalnya fenomena eh, money laundry di Indonesia pada 2 dekade lamanya misalnya gitu ya. Nah, jadi orang akan tahu bahwa tujuan tulisan ini jelas gitu. Lalu jika nanti pengen membuat kajian literatur itu terpisah, ya terpisah, maka kajian literatur itu harus kaya, lebih kaya daripada yang termuat di dalam pendahuluan. Jadi kajian literatur itu harus harus minimal harus menunjukkan konsep-konsep penting yang Anda bahas. Ya. Jadi Anda tidak kebingungan literatur apa yang harus saya masukkan gitu ya. Kalau Anda membahas tentang eco anxiety misalnya atau kecemasan ekologis nanti, maka Anda hanya memerlukan literatur-literatur yang terhubung dengan konsep kunci yang Anda bahas, yakni eco anxiety. Jangan menambahkan konsep yang lain, misalnya Alzheimer gitu ya, atau penyakit kejiwaan lain yang tidak ada hubungannya dengan kecemasan akibat perubahan ekologis misalnya. Nah, itu nanti harus masuk di kajian literatur. Setelah Anda melakukan kajian literatur dengan menemukan konsep kunci, literatur itu harus didiskusikan, ya. Didiskusikan, jangan cuma ditempel. Menurut Rahman, eco anxiety adalah ini. Menurut Budi, eco anxiety adalah ini. Menurut Reza, eco anxiety adalah ini. Gitu aja isinya kan. Deskriptif sekali, monoton, membosankan gitu ya. Orang nggak perlu baca yang begitu. Orang nggak perlu baca buku Anda hanya untuk menemukan definisi sepanjang 2 paragraf. Nah, tapi Anda bisa mendiskusikan. Eco anxiety memiliki 3 paradigma definitif dari banyak kalangan sarjanawan. Sarjanawan yang menganggap eco anxiety sebagai impact dari perubahan iklim adalah Rudy, Malika, dan kawan-kawan. Sementara definisi eco anxiety yang didekati dengan pendekatan psikologis neuroscience misalnya didatangkan oleh para sarjana dari kalangan ini. Nah, jadi berdiskusi ya, berdiskusi. Seolah-olah kita tuh ngelihat 2 orang, 3 orang, 4 orang tuh saling ngomong gitu. Nah, ini yang disebut dengan mendiskusikan literatur, mendialogkan literatur. Nah, setelah didialogkan, baru seolah-olah kita tuh sebagai penulis memberikan opini, memberikan suara kita dengan memberikan analisis. Nah, ini penting karena jangan hanya memberikan panggung bagi tokoh-tokoh tadi. Tokoh-tokoh besar yang sudah mempunyai tulisan yang kalian kutip lalu hanya dikasih panggung di buku Anda. Tidak. Buku Anda adalah karya Anda dan produk Anda. Anda juga harus punya panggung. Sehingga Anda harus punya opini, harus menyuarakan suara Anda, dan jangan takut salah. Ya, itu analisis Anda, pandangan Anda, apapun pandangan Anda sah-sah saja. Jika nanti ada ingin mengkritisi, ya jangan dikritisi secara oral. Anda menulis, jika yang mengkritisi ingin mengkritisi pemikiran Anda harus mengkritisi balik dengan menulis, dengan tulisan yang ilmiah. Nah, itulah pekerjaan-pekerjaan para akademis. Ya. Jadi ini adalah warisan peradaban pengetahuan bertahun-tahun lamanya ya. Bahkan sekelas Ibu Lea, kalau misalnya beliau kemudian menulis buku dan dikritisi oleh mahasiswanya sendiri, beliau sukses itu. Ya. Banyak sekali ya tokoh-tokoh filsuf-filsuf yang melahirkan filsuf baru karena dosennya dikritisi melalui tulisan mahasiswanya sendiri. Nah, itu adalah produksi generasi pengetahuan baru. Nah, jadi jadi jika ingin mengkritisi pemikiran seseorang melalui dari tulisannya, ya
Anda jangan ngomong-ngomong aja gitu ya. Beliau menulis dengan bahasa ilmiah yang serius yang dikerjakan dengan waktu yang serius gitu. Maka Anda juga harus meluangkan waktu yang serius untuk memberikan kritikan sehingga nanti tulisan dari Ibu Lea sampai ke mahasiswa, sampai kalian yang melakukan kritikan itu ternyata juga dikritik oleh orang lain dengan bahasa tulisan ilmiah juga. Maka ini akan membentuk rantai-rantai pengetahuan. Nah, itulah nanti yang akan membuat banyak tulisan dissertasi ya. Oke, metodologi. Metodologi boleh nanti dimasukkan di pendahuluan saja secara ringkas di satu paragraf ya, di satu paragraf. Metodologinya tidak perlu panjang-panjang, kalau kepanjangan satu paragraf boleh dikurangi jadi 1 sampai 5 kalimat saja, pendekatan yang digunakan apa ya. Lalu kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan ini tadi adalah breakdown dari argumentasi utama. Breakdown ini dari temuan harus kemudian dianalisis dengan padat dan kaya. Bagaimana sih Bu cara melakukan analisis yang baik gitu kan? Nah, analisis itu boleh dengan meminjam ide orang lain. Boleh, misalnya kalian membaca fenomena politik saat ini atau fenomena fenomena pemilu Pak Prabowo dulu yang menggunakan kartun ya, kartun untuk meraih banyak suara. Nah, kemudian bagaimana cara menganalisis fenomena tersebut? Ya, kalian harus membaca. Boleh meminjam pemikiran orang lain, tapi juga tetap harus memberikan opini tersendiri. Lebih enak lagi jika kalian menggunakan teori tersendiri. Nah, misalnya ada agenda setting framing yang digunakan ketika Pak Prabowo dan Gibran menggunakan kartun. Jadi waktu itu misalnya para para musuh-musuh politik Pak Prabowo menggunakan eh, menggunakan framing-framing era-era lampau bahwa beliau itu bengis, keji, ya, pembantai HAM di Papua gitu kan, ya. Lalu Anda menggunakan analisis yang berbeda. Kenapa kok muncul fenomena kartun dari Pak Prabowo dan Gibran? Apakah sekedar untuk meraih suara? Tidak, ada agenda setting. Pak Prabowo ditampilkan lebih gemoy, lebih ramah, lebih lucu, lebih imut. Ternyata untuk memframing panggung belakang dulu yang melihat Pak Prabowo itu dulu kayaknya penjahat HAM gitu. Hari ini Pak Prabowo ditampilkan lebih lebih penyayang dengan bobinya gitu kan. Nah, jadi teori-teori yang seperti itu, teori-teori yang seperti itu bisa digunakan untuk melakukan analisis. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, di kesimpulan, jangan mengulang atau mengcopy paste isi yang sudah ditulis, tapi menulis ulang dengan bahasa yang berbeda temuan dan analisis kunci. Jadi kalau di kesimpulan namanya juga menyimpulkan ya, tidak perlu banyak-banyak. 1 halaman cukup. Apa karena kalian sudah punya argumentasi utama, maka silahkan argumentasi utama tadi itu kemudian dibahasakan ulang di dalam kesimpulan. Setelah itu kesimpulan itu, setelah diringkas, analisisnya juga ditunjukkan, tunjukkan sumbangan penting dari tulisan Anda. Seberapa penting tulisan ini? Tujuannya hanya untuk mengingatkan pembaca. Ya, bagi pembaca yang membaca habis itu untuk mengingatkan. Tapi bagi pembaca yang hanya ingin mengenal tulisan Anda dengan membaca kesimpulan terlebih dahulu, maka dia harus mendapatkan pengetahuan kunci ya dengan sumbangan penting apa yang Anda ingin tawarkan sehingga dia tahu dan akan memutuskan
apakah akan melanjutkan membaca atau tidak. Jika dirasa bahwa sumbangan kalian nyambung dengan kebutuhan literatur yang mereka butuhkan, mereka akan melanjutkan untuk mencari ke pembahasan. Selanjutnya adalah tidak ada tulisan yang sempurna. Nah, seperti saya katakan, tidak boleh menjustifikasi diri sendiri jelek. Dan pembaca lain juga tidak boleh menjustifikasi tulisan kalian jelek. Dalam konteks orality ya. Kalau misalnya mengatakan bahwa pemikirannya itu rada logiko falasi ya, atau pemikirannya itu rada anomali gitu. Ya Anda harus menulis. Dan Anda juga harus sadar keterbatasan Anda. Tunjukkan keterbatasan itu. Agar orang mengisi keterbatasan Anda dengan tulisan baru. Nah, jadi tujuan kita menulis itu bukan hanya kita ingin diakui, tidak, tapi juga mendorong orang lain untuk melanjutkan tulisan kita yang belum selesai, belum sempurna. Nah, jadi itu manfaat tersendiri yang kepuasannya hanya dimiliki seorang penulis, ya. Keterbatasan itu justru dibuka, bukan sebuah aib, tapi itu adalah bagian dari eh, bagian dari sisi positif juga, bahwa keterbatasan itu menjadi peluang bagi orang lain untuk menulis hal baru yang tidak bisa mereka pikirkan. Nah, apabila diperlukan, ya direkomendasikan. Eh, Tulisan ini ternyata belum cukup komprehensif membahas terkait dengan pemilu kada di tahun 2045 ke depan misalnya gitu ya. Maka saya akan merekomendasi bagi para pembaca selanjutnya untuk menuliskan terkait ini agar pembacaan terhadap fenomena ini lebih komprehensif lagi. Nah, itu tadi ya beberapa struktur atau kerangka atau blueprint yang harus kalian penuhi di dalam tulisan kalian nanti. Meskipun demikian ya, meskipun nanti ada praktek mandiri, unsur ideal yang lazim ini, tentu kita sama-sama belajar memenuhi semuanya itu hanya dilakukan oleh expert ya. Dalam artian bahkan sekelas mahasiswa S3 pun kadang-kadang juga tidak menyadari bahwa ada banyak unsur yang tidak terpenuhi dalam tulisan. Tapi menulis semuanya adalah proses ya, semuanya adalah proses belajar. Jadi tidak ada tidak ada yang mustahil untuk sampai kepada tahap yang ideal tadi, tapi semuanya harus dimulai dari memulai menulis terlebih dahulu. Nah, setelah memahami unsur-unsur ini, lalu kita mulai dengan step-step menulis. Nah, jadi kalau menulis, Anda sudah tahu apa saja yang harus dimuat di dalamnya. Sekarang, ayo gerak nulis gitu. Kita gerak ya. Jadi biasanya kalau versi bahasa Inggris ada IMRAT ya, ada introductions, ada methodology, sampai kepada conclusions. Tapi di dalam versi outline penulisan buku juga harus ditulis begini ya, seperti membuat makalah. Karena kami mempunyai batasan atau limitasi jumlah halaman dalam satu buku, yang dibatasi hanya 15 halaman, tetapi kaya dan padat. Jadi setiap breakdown yang ada di dalam outline ini sudah harus kalian tentukan jumlah halamannya atau jumlah katanya. Tadi di atas boleh menggunakan pembatasan jumlah kata 500 sampai 1000 kata. Boleh juga menggunakan pembatasan jumlah halaman. Nah, ini berfungsi untuk menggait kita ya, memberikan kita petunjuk agar tidak melewati batasan yang diatur oleh penerbit. Misalnya di pendahuluan cukup 2 halaman. Kalau kurang 1,5 halaman silakan. Berarti setengah halamannya lagi dicicil di dalam pembahasan. Misalnya. Nah, setelah Anda membreakdown ini, setiap bab-bab besar ini kemudian di breakdown lagi. Pendahuluan sudah di breakdown di sini ya. Nah, unsur-unsurnya pendahuluan sudah di breakdown. Kalau kita mau lebih jelas sebenarnya ini sudah masuk ke dalam paragraf 1 ya. Nah, misalnya di sini
P1. Di sini P2. Di sini ya P3. Di sini P4 sampai 7 misalnya ya. 4 sampai 7. Nah, P4. Jadi Jadi sudah terstruktur nih logikanya, sistematis nih logikanya. Setiap paragraf aja udah tahu mau bahas apa gitu ya. Di pendahuluan udah tahu mau bahas apa dalam 2 halaman itu. Kemudian di pembahasan. Nah, kita breakdown dulu. Pembahasan ini kan adalah sub-sub tema yang di breakdown dari tema besar judul. Ah, dan ini idenya harus nyambung, harus sinkron gitu ya. Jangan 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 ke sana kemari gitu ya. Nggak jelas gitu. Harus runtut, harus runtut. Jadi ada klimaks dan anti klimaks begitu. Nah, nanti setelah di breakdown di setiap sub-sub tema, subtema itu di breakdown lagi ke dalam tiap-tiap paragraf. Yang tiap paragraf mempunyai sub-sub ide pokok. Nah, tapi Anda jangan terpaku ya. Maksudnya adalah ini hanya sebuah template menulis agar tulisan Anda terarah, sistematis, baik logika pikirnya. Dan orang akan mudah untuk membaca logika pikir tulisan Anda. Kalau Anda tipe menulis membaca, tulis, baca, tulis, baca, kutip, tulis gitu kan. Kadang-kadang informasi itu nanti akan arukidu nggak jelas mau bahas apa. Tapi kalau sudah dibuat template begini, ini kan udah jelas ya. Informasi topografi, bicara topografi dulu satu satu paragraf. Kemudian 2 paragraf bicara iklim. Paragraf ketiga bicara perubahan iklim dan bencana apa yang dihadapi. Nah, jadi orang tahu logika berpikirnya. Tapi ketika logika berpikir yang kalian tentukan ini menimbulkan kesulitan ya, jangan membatasi diri. Misalnya kalian kesulitan untuk mendapatkan informasi terkait kondisi iklim Jamaika saat ini. Maka hal yang harus Anda lakukan adalah Anda boleh mengubah ide pokok dalam paragraf ini agar tetap sinkron ke sini. Nah, jadi jangan jangan juga terlalu rigid bahkan sampai menghukum diri sendiri karena tidak mengikuti outline diri sendiri. Jangan. Outline berfungsi sebagai pedoman. Ketika pedoman membatasi diri kalian, harus out of the box. Keluar dari box itu, baca, cari informasi lain yang bisa mengisi box yang menyulitkan ini. Nah, jadi gitu ya. Jadi kita kita juga tidak terlalu kaku, tidak terlalu idealis banget gitu, perfeksionis banget harus mengikuti outline, tapi outline hanya berfungsi sebagai pedoman. Kalau pedoman itu menyulitkan, sekali lagi silahkan Anda melakukan fleksibilitas dan adaptasi terhadap ide-ide. Selanjutnya, nah setelah di dalam paragraf itu ada semua ide pokok yang terarah, maka di dalam paragraf itu juga masih ada aturannya ya. Jadi di kalimat 1 itu tulisannya harus masuk ide pokok. Atau ada juga yang naruh ide pokok di tempat lain, tapi kadang-kadang ide pokok itu harus selalu ada di awal kalimat. Kemudian kalimat kedua ada argumen penulis ya, boleh juga tidak ada, tapi kalau mau ada pun juga boleh. Lalu kalimat 3, 4, 5 adalah kalimat-kalimat pendukung, baik kalimat pro, baik kalimat kontra ya, baik data-data, bukti ya. Nah, boleh. Kemudian kalimat ke-6 ada kesimpulan sekaligus kalimat transisi. Coba kita kasih contoh. Brain drain. Ini isu baru terkait dengan fenomena tagar kabur aja dulu ya. Kalau biasanya orang kerja ke luar negeri itu sebagai TKW, sebagai pekerja imigran itu kerjanya sebagai asisten rumah tangga gitu. Atau
atau kerjanya sebagai mahasiswa magang. Ya, kalau di Jerman ada istilah Ausbildung. Ya, teman saya dia lulus sama diploma juga, kemudian pergi ke Jerman dengan menggunakan program Ausbildung selama 2 tahun sebagai asisten koki ya, sebagai asisten koki. Setelah 2 tahun dia magang, setelah 2 tahun itu dia dijadikan koki. Nah, ada juga program au pair. Kalau au pair itu ada di Amerika Serikat ya. Nah, kalau biasanya program transmigrasi yang seperti itu, nah itu adalah program-program yang biasanya tidak dilakukan oleh kalangan-kalangan profesional. Dalam konteks ini ya bukan orang-orang yang mempunyai skill-skill tingkat tinggi ya. Mereka adalah orang-orang yang harus memulai dari nol, bekerja rumah tangga gitu ya, jadi TKW di Arab Saudi. Biasanya kan begitu ya. Nah, tapi fenomena tagar kabur aja dulu itu justru mendorong para high skill employees atau pekerja dengan status pekerjaan profesional, dokter-dokter bedah misalnya ya, yang merasa tidak puas bekerja di Indonesia dengan gaji yang minim, mereka akan pergi ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan di rumah sakit yang lebih baik. Banyak ya sekarang fenomena bidan-bidan lebih memilih jadi nakes di Qatar ya. Nah, ini adalah fenomena brain drain. Jadi ide pokok ini harus ada di kalimat awal. Brain drain dipahami sebagai fenomena gerakan meningkatnya migrasi intelektual terampil atau SDM unggul. Nah, fenomena ini dapat terjadi di berbagai negara seperti Afrika, Eropa, India. Bahkan kalian bisa ya memasukkan dialog di sini, dialog. Misalnya Misalnya kalian menunjukkan ketika SDM-SDM unggul dari negara-negara berkembang ini meninggalkan negaranya, maka yang tersisa apa? Apakah yang tersisa SDM rendah misalnya? Enggak. Tapi yang terjadi adalah terjadi krisis ekonomi misalnya. Karena karena eh, PDT atau pendapatan ya pendapatan pendapatan masyarakat itu kemudian hanya diakumulasi melalui dari sektor agraris misalnya ya. Nah, ini kan bisa dimasukkan di dalam kalimat-kalimat pendukung. Nah, kalimat pendukung. Yang penting jelas ide pokoknya apa, argumennya apa, kalimat pendukung 1, 2, 3 itu harus ditunjukkan untuk meyakinkan argumen dan juga ide pokok. Jadi harus didorong ini. Kalau kalian mendalilkan sesuatu ya kalian harus berani tanggung jawab dengan dalil itu ya. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan di kalimat terakhir sekaligus kalimat transisi. Nah, jadi di sini bisa dilihat dorongan lain terjadinya brain drain juga latar belakangnya oleh krisis ekonomi dan disparitas kesempatan kerja yang tinggi, khususnya di negara-negara miskin. Nah, nanti boleh jadi ide pokok selanjutnya adalah tentang misalnya keterbelakangan yang ada di negara-negara miskin mendorong mendorong terjadinya fenomena brain drain yang lebih masif di tahun 2026 yang akan datang misalnya kita. Nah, itu satu ide pokok baru kembali. Oke, nanti kami juga sudah punya judul buku yang sudah kami buatkan. Kalian tinggal menuliskannya nanti sesuai dengan outline. Lalu timelinenya ya, timelinenya yang sudah kami tentukan bahwa hari ini nanti sama Pak Dr. Naval akan dimasukkan semuanya di dalam grup. Kemudian di dalam grup kami akan meminta nama-nama dan orang yang akan menulis sesuai dengan temanya dan atau tema yang kalian buat sendiri dengan nama-nama yang sudah diliskan. Kemudian di tanggal 26 27 April ya, 26 di hari Sabtu dan hari Minggu itu adalah finalisasi outline. Setelah ditentukan temanya harus sudah menyetorkan final outline-nya. Nanti di tanggal 4 Mei ya, dalam kurun waktu 1 minggu kami sudah minta setoran pembahasan 1.
Begitu selanjutnya ya. Nanti di sini di dalam grup kita bisa saling sharing ya. Boleh nanti mau mau sharingnya itu nanti via kami akan menyediakan waktu misalnya ba'da maghrib untuk menerima list pertanyaan. Nah, list pertanyaan dari rekan-rekan, nanti list pertanyaan itu akan kami jawab via voice note misalnya atau nanti meeting via WhatsApp group ya. Lalu kemudian di tanggal 31 Mei itu adalah finalisasi pendahuluan dan penutup. Jadi kalian memulai dengan isi dulu, baru terakhir pendahuluan dan penutup. Lalu deadline pengumpulan draft awal itu sudah di tanggal 1 Juni. Nah, nanti sesudahnya itu apakah nanti ada proses revisi dan sebagainya, kita akan lihat lebih lanjut. Oke, demikian ya rekan-rekan mahasiswa. Boleh kiranya jika ada yang ingin didiskusikan. Capek ya, banyak teori ya. Kayaknya lebih asik untuk nulis aja ya. Oke. Silakan Pak Dr. Novel. Ya baik. Silakan mahasiswa-mahasiswi yang mau bertanya, saya persilahkan. Izin tanya Pak, Ibu. Tema untuk kelas C ini sama ya sama yang kelas A? Oh enggak Bu, satu kelas beda-beda. Beda-beda ya? Ya. Ya, jadi satu kelas beda-beda karena beda buku. Kecuali nanti, seperti saya katakan, Ibu nanti kalau mau mau versi kearifan lokal juga tidak masalah, Bu. Karena kan yang kami buat sangat umum gitu. Kalau mau ada Iya. versi kearifan lokal Kalselnya silahkan. Oke. Ini yang Ibu tampilkan tadi sama Ibu dengan yang di... Oh iya, belum saya tampilkan. Nanti sore kami Oh kirim iya. semua ya, Bu ya. Oh iya, baik, baik, baik. Ya. Biasanya saya menyampaikan lagi ke ketua kelas. Baik. Ini nanti kami jadikan semuanya satu grup, Bu. Satu grup. Kemudian nanti di akhir minggunya itu kan sesi konsultasi. Boleh nanti mereka akan membuat list pertanyaan dari setiap penulis yang merasa trouble-nya apa. Nanti akan kami respon juga melalui voice note. Jika dirasa kurang, kami akan menyediakan waktu untuk melakukan em, video grup ya di WhatsApp juga boleh atau mau di Zoom-kan juga boleh. Gitu, Bu. Baik, Ibu. Kurang lebih Baik, mungkin Ibu. 1 jaman untuk proses mentoringnya. Baik, Ibu. Iya. Siap-siap. Ya, ada pertanyaan kah, mahasiswa? Silahkan. Ini pada ngeblank ini kayaknya nih. Hari Minggu jadi banyak Membayangkan itu seperti bawaannya. apa kuisnya nih kan. Tulis aja dulu dah. Iya. Gimana, ada yang mau didiskusikan nggak? Atau nih misalnya mau bilang materinya kok kompleks sekali, Bu. Teori banyak banget gitu kan. Gimana cara implementasinya gitu. Ya, ya tadi seperti kami katakan nanti kami akan minta outline lebih dahulu. Eh, Bu, saya bingung nanti nyusun outline-nya gimana gitu ya. Nanti boleh eh, meluangkan waktu yang nanti akan dibantu dikoordinir aja ya Bu ya oleh ketua kelas untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Bisa. Oke, jadi Bisa. tidak mencet kami satu persatu karena nanti pasti akan terdistorsi isi chatnya Ya, gitu. Mm-mm. betul. Jadi Oke. diakomodasi. Ya. Nanti temanya mungkin mengikuti dari Ibu aja kita, Ibu.
seperti boleh yang boleh kelas iya boleh. ini, Temanya udah semua seperti Bu. yang sudah Ibu siapkan. Nanti mereka memilih ya kayak kemarin yang saya. Mm-mm. Mm. Nanti ketua kelas ada nomornya, ada nomor WA-nya, ada koordinasinya dengan ketua kelas. Lagi nanti ketua kelasnya bisa Bu merangkum ya, istilahnya apa ya? Mengumpulkan Iya, pertanyaan. Nanti secara kolektif baru disampaikan ke ibu. tuh. Juga Kayaknya nanti untuk pengumpulan draft itu nanti kami akan membuatkan Google Drive-nya, Bu. Eh, hmm, ya, untuk Google Drive-nya atau link pengumpulan nanti juga akan kami setorkan hari ini paling lambat malam hari ya, Bu ya. Termasuk ya dengan nggak apa-apa. dan semua materi. Oke. Ya, siap. Tadi Bapak Dokter Novel sudah mengirim banyak banget dan lengkap tuh. Tinggal materi Ibu yang belum Iya, masuk sama iya. YouTube hari ini. Jadi masih Mm-mm. proses. Saya juga udah sebarkan lagi ke GCR. GCR Oke. mereka masing-masing supaya tersimpan juga di sana. Kalau apa nanti saya pantau juga masalah pertanyaan dari mahasiswa Hmm. dan sebagainya lewat ketua kelas. Iya, Ibu. Tinggal kita Yap. koordinasi lebih lanjut aja. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama Ibu Lea. Gimana nih? Masih ada yang mau didiskusikan nggak? Gak ada kayaknya, Ibu udah. Silahkan Pak Dokter Novel. Baik, karena nggak ada pertanyaan, nanti bisa dilanjut di pertanyaan-pertanyaan kalau sudah nulis. Di bertahap, bertahap, pelan-pelan, nggak apa-apa. Pelan-pelan. Baik, sebelum kita tutup, izin kita dokumentasi dulu untuk press release kita. Bisa on kamera sama Sisi. Udah? Ya, silakan on kamera dulu. Ya, saya hitung. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, bebas. Satu, dua, tiga. Cukup. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Lia, Bu Nur Hidayah, dan juga mahasiswa-mahasiswi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Terima siang. kasih, Bu Terima kasih Lea. banyak. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima Sehat-sehat. kasih. kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.